Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih kepada Panitia Kualitas 19 atas kesempatan bagi kami, para pemakalah, untuk dapat mempresentasikan makalah kami. Perkenalkan, nama saya Intan, mahasiswi Bahasa dan Kebudayaan Arab Universitas Al-Azhar Indonesia. Di sini saya sebagai pemakalah yang telah dibimbing oleh dosen saya, Bapak Dr. Nur Hizbullah, dengan makalah yang berjudul Analisis Wacana Kritis Perklok mengenai pemberitaan Eiger di media daring. Hal yang melatar belakangi kami untuk mengangkat topik ini, kita melihat setelah kondisi pandemi masuk ke Indonesia, ternyata mengubah beberapa kebiasaan masyarakat, di antaranya kebiasaan olahraga yang kembali meningkat, dan membuat melambungnya salah satu merek kenamaan lokal, yaitu Eiger. Dan melambungnya merek Eiger ini karena adanya kejadian dengan salah satu YouTuber karena ulasannya di YouTube. Sehingga hal tersebut membuat media berbondong-bondong untuk melakukan pemberitaan yang beragam tentunya. Dan seperti halnya yang kita ketahui bersama, bahwa tidak semua media melakukan pemberitaan hanya berdasarkan fakta saja. Sehingga kami akan menganalisis dan mengangkat topik tersebut dengan teori analisis wacana kritis Norman Fairclough. Mengapa Norman Fairclough? Karena Fairclough sendiri melihat bahwa bahasa ini digunakan sebagai praktik kekuasaan, di mana wacana-wacana tersebut menjadi praktik bagi beberapa kelompok, baik kelompok mayoritas terhadap minoritas ataupun berdasarkan gender. Dan Fairclough membagi ke dalam 3 dimensi, yaitu mikrostruktural, berdasarkan teks, bagaimana diksinya, penggunaan fungsi gramatikal, dan sebagainya, dan juga mesostruktural, atau bagaimana teks tersebut diproduksi, didistribusi, dan dikonsumsi. Dan juga yang terakhir itu makrostruktural, bagaimana fenomena yang terjadi itu ditanggapi. Lalu metode yang kami gunakan, kami menggunakan metode deskriptif dan kualitatif, karena di sini yang kami analisis itu berupa wacana, dan kami menggunakan teknik simak dan catat dari Sudaryanto. Adapun sumber data yang kami gunakan yaitu pemberitaan Eiger pada tanggal 29 Januari 2021 dari kelima media, yaitu kompas.com, detik.com, liputan6.com, sindonews.com, dan kumparan.com. Lalu tujuan kami meneliti ini, menganalisis ini, yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana kelima media tadi tersebut memberitakan mengenai fenomena Eiger dengan YouTuber. Langsung saja kepada pembahasan. Di sini telah kami temukan 15 judul pemberitaan dari kelima media tersebut, yaitu 3 dari Kompas, 4 dari Detik, 2 dari Liputan 6, 4 dari Sindonews, dan 2 dari Kumparan. Kami akan mencoba menampilkan dulu dari tahapan mikro, yaitu pada judul pertama, permohonan maaf Eiger atas surat keberatan ke YouTuber yang viral di media sosial. Di sini terlihat media berusaha netral tanpa adanya intervensi dan menampilkan yang apa adanya. Dari kata-katanya juga terlihat tidak ada permainan kata-kata di sini, terlihat biasa saja. Namun pada yang kedua, di sini Firsa Bersari semangati YouTuber yang kena semprot Eiger. Nah, di sini terlihat sekali adanya kecenderungan dari media Kompas dalam hal ini yang tidak memihak Eiger atau menyudutkan Eiger dengan mengambil sudut pandang dari Firsa Bersari, yaitu seorang YouTuber, dengan menggunakan diksi semprot. Semprot di sini merupakan ungkapan disfemisme terhadap Eiger, seolah-olah Eiger melakukan hal yang sangat kasar terhadap YouTube. Lalu untuk yang ketiga, tak cuma Eiger, masih ada 6 merek outdoor lokal yang terkenal. Di sini media tidak menampilkan mengenai kejadian antara Eiger dan YouTuber, tetapi media tetap memperlihatkan bagaimana sikap media yang tidak memihak Eiger atau bahkan bersikap kontra. Karena di sini adanya judul pembuka yaitu tak cuma Eiger, dan dilanjutkan masih ada 6 merek outdoor lokal yang terkenal.
Seolah-olah media berusaha menampilkan bahwa tidak hanya Eiger, merek lokal yang terkenal. Lalu untuk media Detik, pada poin keempat, di sini setelah insiden Surat Cinta, Star Eiger Bandung tetap ramai pengunjung. Di sini Detik berusaha menampilkan hal yang sesuai fakta dan apa adanya. Ungkapan Surat Cinta karena memang sesuai urutan kejadian. Berita ini diterbitkan setelah adanya insiden Surat Cinta kepada Eggerian. Akan tetapi pada di sini media menggunakan diksi yang lebih halus, yaitu insiden. Media tidak memilih diksi kasus ataupun hal yang sejenisnya yang terdengar lebih kasar. Dan di sini juga terlihat dilanjutkan dengan adanya media berusaha menampilkan fakta dan survei lapangan, yaitu Store Eiger Bandung yang tetap ramai pengunjung. Lalu untuk yang kelima, sempat viral begini kisah Eiger versus YouTuber. Di sini media berusaha netral, pemilihan kata yang tidak menyudutkan pihak manapun. Adapun diksi viral merupakan diksi yang digunakan diksi populer. Dan di sini berita berusaha menampilkan urutan secara kronologis antara keduanya, yang terjadi di antara keduanya. Adapun yang keenam, Dr. Tirta, Eiger blunder dan konyol senang berbagi poin seperti Liverpool. Nah, di sini media berusaha menampilkan dari sudut pandang seorang tokoh, dokter dan juga wirausaha, Dr. Tirta, dan membandingkannya dengan Liverpool. Dalam hal ini terlihat bahwa Eiger telah melakukan kesalahan dan kesalahan itu dapat membuat brand lain atau merek lain justru mendapatkan keuntungan dari kejadian tersebut. Kalau untuk yang ketujuh, yang terakhir dari Detik, heboh Surat Cinta dari Eiger untuk YouTuber pakar marketing blunder. Di sini media berusaha untuk terlihat menyudutkan dengan mengambil sudut pandang dari pakar marketing. Diksi Surat Cinta yang digunakan ini merupakan ungkapan satir karena yang surat yang diberikan kepada YouTuber sebenarnya merupakan surat pernyataan keberatan, bukan surat cinta. Dan ungkapan YouTube dari pakar marketing, yaitu blunder, diakhiri dengan tanda seru merupakan bentuk penegasan bahwa Eiger telah melakukan kesalahan akibat kekonyolannya yang berdampak fatal. Lalu untuk pemberitaan berikutnya, media berikutnya itu liputan 6. Yang ke-8, YouTuber kaget dapat surat protes usai review produk. Apa tanggapan Eiger? Di sini liputan 6 tidak menampilkan bagaimana kasus Eiger itu terjadi dengan YouTuber, tetapi menggunakan diksi kaget sebagai pemantik bahwa seolah-olah telah terjadi sesuatu yang sangat besar dan juga berdampak besar bagi masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan dapat surat protes. Diksi surat protes ini merupakan ungkapan disfemisme. Terlihat media tidak memihak terhadap Eiger atau berusaha menyudutkan bahwa Eiger telah memberikan hal yang sangat negatif terhadap YouTuber dengan adanya diksi disfemisme surat protes, padahal yang sebenarnya surat pernyataan. Dan di sini juga terlihat seolah media berusaha menantang Eiger dengan adanya penutup judul berupa kalimat interrogatif, apa tanggapan Eiger. Lalu untuk yang ke-9, viral Eiger beri surat cinta ke YouTuber, pakar marketing harusnya legowo. Nah di sini lain halnya dengan judul sebelumnya, justru menggunakan ungkapan satir pada surat cinta. Yang sebenarnya surat pernyataan ke YouTuber. Dan di sini media mengambil sudut pandang yang lain, yaitu dari pakar marketing yang berpendapat bahwa harusnya legowo. Lalu untuk media keempat ada sindonews.com. Di sini terdapat 4 judul pemberitaan. Yang ke-10 ini viral Eiger ketika brand menyerang ulasan positif pengguna di YouTube. Di sini terdapat penekanan seolah Eiger melakukan hal-hal yang sangat heboh, membuat viral, dan dilanjutkan dengan ketika brand menyerang. Diksi menyerang ini merupakan ungkapan disfemisme yang menampilkan bahwa media ini
terlihat menyudutkan pihak Eger, seolah Eger melakukan penyerangan yang sangat berdampak negatif, padahal hal yang diserang adalah hal yang positif, yaitu ulasan positif menggunakan YouTube. Lalu untuk yang 11, berapa modal membuat review video berkualitas sesuai standar Eger? Di sini media tidak menampilkan bagaimana kasus antara Eger dan YouTuber, justru lebih menyoroti hal lain, namun tetap menyelipkan bahwa media tidak memihak Eger, yaitu dan adanya sesuai standar Eger. Diksi sesuai standar Eger. Untuk yang ke-12, dikritik Eger, YouTuber dunia dian ditawari fasilitas dunia mewah. Di sini media lebih menyoroti kepada YouTubernya, tetapi tetap membawa nama Eger, seolah setelah tidak dihargai Eger, YouTuber justru mendapatkan kebaikan atau keberuntungan dengan mendapat studio mewah. Lalu untuk yang ke-13, kasus Eger, YouTuber Bang Koboy sudah besar, jangan sombong. Di sini juga media terlihat menyudutkan karena adanya ungkapan dari sudut pandang seorang YouTuber Bang Koboy. Sudah besar, jangan sombong, dan ada penekanan dan tanda seru. Adapun yang terakhir dari Kumparan, yang ke-14, penjelasan Eger soal keberatan video review YouTuber kami salah. Di sini media Kumparan terlihat berusaha menampilkan apa yang kejadian yang sebenarnya terjadi yang apa adanya. Akan tetapi di sini Kumparan juga berusaha untuk tetap menampilkan citra positif Eger dengan menampilkan bahwa pernyataan Eger yang mampu mengakui kesalahan. Sedangkan yang ke-15, setelah insiden surat pernyataan, Eger sebar surat cinta ke Egerian. Nah, di sini media Kumparan juga terlihat berusaha untuk menampilkan hal yang apa adanya, tetapi tetap menampilkan citra positif Eger juga, yaitu dengan adanya diksi Egerian. Seolah meskipun Eger telah melakukan kesalahan, Eger tetap memiliki pelanggan yang setia yang mendapat julukan Egerian. Lalu untuk mesa struktural, bagaimana teks-teks tersebut diproduksi, secara umum teks-teks tersebut diproduksi dari beragam. Ada yang dari sudut pandang tokoh, survei lapangan, dan berdasarkan kronologi yang apa adanya. Lalu untuk didistribusikan secara daring melalui masing-masing web dan dikonsumsi oleh berbagai kalangan. Umumnya untuk Kompas, Detik, dan Kumparan lebih banyak dikonsumsi oleh kalangan yang lebih muda. Sedangkan Liputan 6 cenderung sedang dan sindonews.com cenderung yang lebih tua tersebut. Terlihat dari tokoh yang diundangnya pun tidak banyak dikenal oleh kalangan muda. Lalu untuk makrostrukturalnya, secara umum kelima media tersebut dapat menanggapi fenomena Eger dengan YouTuber tersebut. Lalu untuk kesimpulan, media secara umum dapat menyajikan teks terkohesi dan koheren dan menggunakan diksi yang populer. Media juga dapat menjadikan teks dari berbagai sumber seperti penelitian lapangan, wawancara, dan narasumber, dan sebagainya. Lalu media juga dapat menanggapi fenomena yang sedang terjadi secara cepat dan tepat. Dan yang terakhir, tetapi media masih ada yang berusaha menunjukkan keberpihakannya terhadap pihak-pihak tertentu, seperti terlihat pada Liputan 6 dan sindonews.com yang terlihat menyudutkan Eger, sedangkan untuk Kumparan berusaha untuk menampilkan fakta, tetapi tetap menampilkan citra positif dari Eger. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya, kritik dan saran yang sangat kami harapkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.